Perkenalkan, nama saya Putri Chania Firijanisa. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dengan NPM 2111080158. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas pribadi konselor guna untuk memenuhi tugas ujian komprehensif yang diuji oleh dosen penguji Bapak Dr. Ali Murtado, MSI. Selanjutnya, apa itu kualitas pribadi konselor? Kualitas pribadi konselor adalah karakteristik atau sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang konselor yang mendukung efektivitasnya dalam membantu klien. Kualitas ini mencakup aspek kepribadian, nilai moral, dan sikap yang memungkinkan konselor untuk menciptakan hubungan yang baik dengan klien, memahami kebutuhan klien, serta memberikan dukungan yang bermakna dalam proses konseling. Yang pertama ada pemahaman diri. Pemahaman diri adalah kesadaran dan pemahaman yang mendalam terhadap diri sendiri, termasuk emosi, nilai, keyakinan, kekuatan, kelemahan, serta pola pikir dan perilaku. Dalam konteks konseling, pemahaman diri merupakan elemen penting bagi seseorang konselor untuk dapat menjalankan perannya secara efektif. Aspek-aspek pemahaman diri, kesadaran emosi, memahami dan mengenali emosi pribadi, serta bagaimana emosi tersebut mempengaruhi interaksi dengan klien. Kesadaran nilai dan keyakinan, mengetahui nilai-nilai, keyakinan, dan bias pribadi, sehingga dapat menghindari pengaruhnya dalam proses konseling. Kesadaran, kekuatan, dan kelemahan, mengidentifikasi aspek-aspek positif diri yang dapat mendukung konseling, serta mengenali kelemahan untuk terus diperbaiki. Motivasi diri, memahami alasan dan motivasi diri untuk menjadi konselor, termasuk apa yang mendorong dedikasi dalam membantu orang lain. Refleksi diri, melakukan evaluasi terhadap tindakan dan keputusan yang telah diambil, serta belajar dari pengalaman untuk pengembangan diri yang berkelanjutan. Lalu ada pentingnya pemahaman diri bagi konselor. Ada 5. Yang pertama, menghindari bias dengan memahami diri sendiri. Yang kedua, meningkatkan empati. 3. Mengelola stres dan burnout. Keempat, membangun hubungan yang autentik. Kelima, memperbaiki keterampilan profesional. Cara mengembangkan pemahaman pribadi. Yang pertama ada refleksi diri. Maksudnya melakukan introspeksi rutin terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan. Kedua, mendapatkan umpan balik. Maksudnya mendengarkan pendapat dari rekan kerja, supervisor, atau mentor. Yang ketiga, ada pelatihan dan workshop, mengikuti program pengembangan diri dan pelatihan profesional. Yang keempat, menulis jurnal, yaitu bisa mencatat pengalaman, emosi, dan pembelajaran untuk memahami pola dan perkembangan diri. Yang kelima, ada meditasi atau mindfulness, yaitu membantu meningkatkan kesadaran akan pikiran
dan perasaan secara mendalam. Dengan pemahaman diri yang baik, seorang konselor dapat lebih efektif dalam membantu klien mencapai kesejahteraan psikologis. Selanjutnya, ada kompeten. Kompetensi adalah salah satu kualitas yang sangat penting bagi seseorang konselor untuk mendapatkan dan memberikan layanan yang profesional dan efektif kepada klien. Dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tepat, seorang konselor dapat membantu klien mengatasi masalah yang mereka hadapi dan mencapai tujuan konseling. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, pengalaman praktis, dan refleksi diri sangat penting untuk terus berkembang sebagai seorang konselor yang efektif dan profesional. Ciri-ciri konselor yang kompeten itu ada pengetahuan yang mendalam, kedua ada keterampilan praktis, yang ketiga ada etika profesional, keempat ada kemampuan milenial situasi, yang keempat kemampuan beradaptasi, yang kelima kemampuan refleksi diri. Selanjutnya ada pentingnya kompetensi bagi konselor. Efektivitas dalam menangani klien, lalu ada meningkatkan kepercayaan klien, mengurangi risiko kesalahan, yang keempat ada profesionalisme. Lalu ada cara meningkatkan kompetensi sebagai konselor. Ada 5, yaitu 1. Pendidikan dan pelatihan, 2. Ada pengalaman praktik, ketiga supervisi dan mentoring, keempat mengikuti perkembangan ilmu, kelima refleksi diri. Lalu ada kompetensi dalam berbagai aspek konseling itu ada 4. Yang pertama keterampilan klinis, yaitu kemampuan dalam memberikan diagnosis awal, merencanakan intervensi, serta mengelola situasi krisis. Yang kedua, ada keterampilan komunikasi, yaitu mampu berkomunikasi secara efektif dengan klien, menggunakan teknik mendengarkan aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, ada keterampilan empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan klien tanpa menghakimi atau terlibat secara emosional. Yang keempat, ada keterampilan manajerial, kemampuan untuk mengelola waktu dan daya dengan efisien serta mengatur alur sesi konseling dengan baik. Selanjutnya, ada kesehatan psikologis. Kesehatan psikologis yang baik adalah elemen penting untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan bermakna. Merawat kesehatan psikologis sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik, dengan pola hidup yang sehat dan dukungan sosial. Kesehatan psikologis dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Lalu ada ciri-ciri kesehatan psikologis yang baik agar stabilitas dan emosional. 1. Mampu mengelola emosi. Kedua, pola pikir positif. Ketiga, kemandirian. Keempat, hubungan yang sosial. Kelima, kemampuan mengelola stres. Faktor yang mempengaruhi kesehatan psikologis. Yang pertama ada biologis, kedua psikologis, ketiga sosial, dan keempat budaya. Pentingnya kesehatan psikologis yang baik meningkatkan kualitas hidup, mengurangi resiko gangguan mental, mendukung hubungan yang sehat. Cara menjaga kesehatan psikologis, yang pertama, pola hidup sehat, kedua, kelola stres, ketiga, bangun hubungan positif, keempat, pola pikir positif, yang kelima, cari bantuan profesional.
Kesehatan psikologis yang baik adalah elemen yang penting untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan bermakna. Merawat kesehatan psikologis sama pentingnya dengan menjaga fisik. Dengan pola hidup yang sehat dan dukungan sosial, kesehatan psikologis dapat terus ditingkatkan. Lalu yang keempat, ada dapat dipercaya. Kemampuan untuk dapat dipercaya adalah salah satu kualitas fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan interpersonal, profesional, dan sosial. Dalam konteks konseling, pendidikan, atau organisasi, sifat ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat. Mengapa dapat dipercaya itu penting? Yang pertama, membangun hubungan yang sehat. Kedua, efektivitas profesional. Tiga, mengurangi konflik. Keempat, memberikan kepastian. Yang kelima adalah jujur. Kejujuran adalah salah satu nilai moral utama yang menjadi dasar kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Kejujuran mencerminkan integritas seseorang dalam berperilaku, berbicara, dan bertindak secara konsisten dengan kebenaran. Ciri-ciri orang yang jujur. Yang pertama, berkata jujur. Yang kedua, bertindak transparan. Ketiga, konsisten. Yang keempat, tanggung jawab. Dan kelima, memiliki integritas. Lalu ada kekuatan. Kekuatan adalah elemen penting dalam menjalani hidup yang bermakna dan sukses dengan mengembangkan kekuatan fisik, mental, emosional, dan sosial. Seseorang dapat menghadapi tantangan dengan percaya diri dan terus berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Ciri-ciri orang yang kuat. Yang pertama, resilient, mampu bangkit kembali setelah mengalami kegagalan atau kesulitan. Yang kedua, ada optimis, yaitu melihat peluang dalam setiap tantangan. Yang ketiga adalah mandiri, yaitu tidak bertanggung sepenuhnya pada orang lain untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, ada bertanggung jawab, yaitu mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan sendiri. Yang kelima, ada fokus, tetap konsisten pada tujuan meskipun menghadapi hambatan. Lalu ada pentingnya kekuatan, mengatasi tantangan hidup, meningkatkan ketahanan, meningkatkan produktivitas, dan menjadi inspirasi. Cara mengembangkan kekuatan, yang pertama ada olahraga dan pola hidup sehat. Kedua, pengelolaan emosi. Ketiga, belajar dari pengalaman. Keempat, membangun hubungan sosial. Dan kelima, tetapkan tujuan. Yang ketujuh, ada bersikap hangat. Bersikap hangat adalah kualitas yang sangat penting bagi seseorang konselor untuk menciptakan hubungan yang penuh rasa percaya, empati, dan dukungan dengan konseli. Sikap hangat membantu memfasilitasi proses konseling yang efektif, meningkatkan keterbukaan, dan menciptakan ruang yang aman bagi konseli untuk tumbuh dan berkembang. Ciri-ciri konselor yang hangat: sikap terbuka dan ramah,
empati, komunikasi, nonverbal yang positif, mendengarkan aktif, dan menyampaikan keprihatinan secara tulus. Lalu ada manfaat bersikap hangat bagi konselor dan konseling. Meningkatkan efektivitas konseling, memperkuat hubungan konselor dan konseli, mengurangi ketegangan dan meningkatkan keterbukaan, lalu ada memberikan ruang dan pertumbuhan. Indikator konselor yang hangat. Konseli merasa nyaman dan aman berbicara dengan konselor. Konseli merasa dihargai dan didengarkan selama sesi konseling. Konselor menunjukkan empati dan prihatin terhadap tanpa menunjukkan kelelahan dan ketidaktertarikan. Dan ada suasana yang mendukung dan bebas dari rasa takut atau rasa tidak nyaman. Lalu kedelapan ada memberikan respon aktif. Adalah kemampuan seseorang untuk secara proaktif mendengarkan, memahami, dan menanggapi orang lain secara tepat, terutama dalam konteks interaksi yang melibatkan komunikasi interpersonal. Memberikan respon aktif adalah keterampilan penting yang mendukung komunikasi efektif, terutama dalam konseling dan hubungan interpersonal. Dengan mendengarkan secara mendalam, menunjukkan empati, dan memberikan tanggapan yang sesuai, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk orang lain berbagai pikiran dan perasaannya. Lalu ada manfaat respon aktif. Itu ada 4. Yang pertama, membantu pembicara merasa lebih nyaman dan dihargai. Kedua, meningkatkan kepercayaan dan kedekatan dalam hubungan. Ketiga, memfasilitasi komunikasi yang lebih terbuka. Yang keempat, mengurangi kemungkinan konflik atau kesalahpahaman. Lalu yang ke-9 ada aspek-aspek kesabaran. Dalam konseling itu ada 4. Yang pertama, kesabaran dalam mendengarkan. Yang kedua, kesabaran dalam menghadapi proses yang lambat. Ketiga, kesabaran dalam menghadapi ketidakpastian. Yang keempat, ada kesabaran dalam menangani emosi klien. Terus, ada juga manfaat kesabaran dalam konseling. Yang pertama, memperbaiki hubungan konselor dan klien, meningkatkan kemampuan konselor untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mendukung klien untuk mengambil keputusan sendiri. Yang keempat, ada meningkatkan kepercayaan klien. Lalu ada yang ke-10 ada kepekaan. Aspek-aspek kepekaan dalam konseling. Yang pertama, kepekaan terhadap bahasa tubuh. Yang kedua, ada kepekaan terhadap kata-kata dan nada suara. Yang ketiga, ada kepekaan terhadap perubahan perasaan. Dan yang keempat, ada kepekaan terhadap latar belakang klien. Manfaat kepekaan dalam konseling. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan klien. Kedua, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif, mengurangi potensi kesalahpahaman, membantu klien menghadapi situasi emosional yang kompleks. Yang ke-11 ada kesadaran holistik. Kesadaran holistik dalam konteks konseling merujuk pada kemampuan konselor untuk melihat klien secara menyeluruh, memperhatikan berbagai aspek kehidupan dan pengalaman mereka, serta bagaimana faktor-faktor ini saling mempengaruhi. Manfaat kesadaran holistik dalam konseling. Yang pertama, pendekatan yang lebih komprehensif. Yang kedua, menyembuhkan yang lebih mendalam. Ketiga, mengatasi masalah yang lebih luas. Dan keempat, meningkatkan keterlibatan klien. Selanjutnya ada empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan atau pengalaman orang lain seolah-olah kita mengalaminya sendiri. Dalam konteks konseling, empati bukan hanya tentang memahami perasaan klien, tetapi juga tentang mengomunikasikan pemahaman tersebut
dengan cara yang mendalam dan penuh perhatian. Mengapa empati penting bagi seseorang konselor? Karena membangun hubungan terapeutik yang kuat, meningkatkan kepercayaan klien, mendorong klien untuk mengungkapkan diri, lalu ada memfasilitasi proses penyembuhan. Terus yang ke-13 ada respect. Respect adalah penghargaan terhadap nilai, pandangan, dan keberadaan orang lain. Mengapa respect penting bagi seseorang konselor? Membangun hubungan yang kuat dan terpercaya, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, menunjukkan penghargaan terhadap diri klien. Yang keempat, mendukung proses perubahan yang positif. Lalu ada ikhlas. Ada aspek-aspek ikhlas dalam konseling. Yang pertama ada keterbukaan, kedua keterlibatan emosional yang tulus, yang ketiga ada keberanian untuk menjadi diri sendiri, keempat tidak ada agenda pribadi, yang kelima menerima klien tanpa penghakiman. Terima kasih. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.